Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, tidak dapat dipungkiri kalau banyak dari kita sejak kecil sudah terpapar dengan karakter superhero, baik itu dari acara TV, film, ataupun komik. Dan itu bisa dari karya luar negeri maupun karya anak bangsa. Nah, pada episode kali ini, saya akan berbincang-bincang mengenai superhero wanita nih dalam negeri, yakni Valentine. Yang bulan lalu, tanggal 17 Agustus, baru saja filmnya dirilis kembali versi director's cut-nya. Sudah bergabung dengan saya, dua teman kongko BB69. Yang pertama, ada Mas Aswin Siregar, kreator dari komik Valentine. Apa kabar nih, Mas? Halo, selamat malam, kabar baik. Terima kasih nih, Mas, sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Nah, yang kedua ada Mas Agus Hermansyah atau sering dipanggil atau sering dikenal juga Mas Agus Pestol yang merupakan sutradara dari film layar lebar Valentine. Apa kabar nih Mas Agus? Mic-nya belum dinyalakan, Mas. Alhamdulillah baik. Makasih nih Mas, sudah meluangkan waktunya nih Mas. Ya, sama-sama. Saya juga makasih sudah diundang. Nah, Mas Aswin, mohon maaf nih Mas, kita mau nanya nih Mas, kira-kira bisa ceritakan sedikit nggak mengenai proses pembuatan karakter daripada Valentine? Inspirasinya dari mana dan lain-lain. Oke, sebenarnya saya tuh co-creatornya Valentine ya. Jadi kreator saya menciptakan itu bersama Pak Sarjono Sutrisno. Jadi ide ini datang dari beliau, terus mulailah seperti biasa kalau di Scalar Comic tugas saya mendesain karakternya ya, sesuai dengan imajinasinya Pak Sarjono. Gitu. Jadi gue yang meng-create, gue menambahkan ini, unsur ini, akhirnya kita menciptakan karakter itu bareng-bareng. Gitu. Inspirasinya karena gue ngefans banget sama Batman ya. Sebenarnya jadi Batman, cuma gue ngebayangin what if Batman itu cewek gitu. Jadi kotanya juga kota fiktif kan di Batavia City ya. Kalau Batman kan di Gotham kan. Nah, cuma origin ceritanya nggak seperti Batman yang emang kelihatannya grand gitu. Justru kita pengennya sih lebih ngeraket lah ceritanya. Jadi seorang cewek yang awalnya sih pengen jadi artis, ikut casting sana sini gitu. Tapi emang dia punya basic bela diri gitu. Dari di perjalanan itu dia ketemu penjahat beneran, nggak taunya. Nah di situ mungkin dia bersinggungan. Nah, yang nangkep bakatnya si Sri Maya itu, alter egonya itu ada sutradara film nasional lah pada saat itu di ceritanya ya. Dia mau buat film action nih gitu. Pada zaman itu waktu gue menciptakan itu bersama Pak Sarjono, memang kan lagi sepi, action kan masih baru mau naik lah gitu ya, ada The Raid gitu kan, zamannya itu ya baru bisa dihitung lah ya. Akhirnya udah berdasarkan inspirasi dari situ ya udah kita buat aja karakternya seperti itu gitu. Jadi sangat relate sama kita lah gitu loh. Misalnya orang biasa yang nggak sengaja jadi heroes gitu. Jadi si Bono ini dia pengen buat reality show ceritanya. Jadi buat dummy dulu. Ya, tapi berantemnya beneran. diambil berantem beneran gitu loh. Ataunya ketemu sama bener-bener villain bener-bener gitu. Perampok bank bener-bener serius. Akhirnya karena si Sri Maya punya jiwa heroes juga gitu kan. Akhirnya bener-bener diladenin sama dia. Gitu. Habis itu beranjak ceritanya terus. Akhirnya dia memutuskan emang untuk membela kebenaran dan keadilan di kota Batavia City ceritanya gitu. Nah, kenapa nih milih karakter wanita? Maksud saya kenapa nggak pria? Oke, pada saat itu di Scalar Comics kan heroes pertamanya yang kita create tuh namanya Volt. Mungkin pernah dengar ya? Volt itu kan udah laki-laki kan. Nah, secondnya sih kita pengen kayaknya butuh cewek juga sih nih gitu. Coba yuk kita buat yang lebih,
Kalau Volt kan kisahnya lebih superior ya, dia punya kekuatan super segala macam. Kita mau coba buat yang pahlawannya itu nggak punya kekuatan, terus cewek juga gitu loh, cewek pula gitu. Kayaknya lebih menarik. Akhirnya kita coba garap. Nah, tadi kan sempat ngomong yang membedakan Volt sama si Valentine ini adalah yang satu mempunyai kekuatan super, yang satu tidak mempunyai kekuatan super nih. Jadi istilahnya dengan benar-benar keahlian bela diri dan lain-lain taktikalnya seperti ibaratnya Batman ya. Itu ada alasan apa nih? Kenapa nih kok milih membuat Valentine ini tanpa kekuatan super? Kenapa nggak berpikir, oh ini satu buat istilahnya seperti Superman, yang satu buat seperti Wonder Woman, dua-duanya punya kekuatan super nih? Oh ya, sebenarnya pada saat kita meng-create si Volt ini, kalau misalnya mungkin kalau udah baca komiknya, di dalamnya itu udah banyak kita kenalin nih heroes yang levelnya hampir setara sama si Volt. Walaupun nggak sekuat Volt gitu kan, cuma mereka super gitu loh. Kita menyebutnya Mandrakai. Orang-orang yang punya kekuatan super di universe-nya si Skylar itu kita sebutnya Mandrakai mereka ini. Nah, Mandrakai ini ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu loh. Nah, pada saat kita mau kita punya ide Pak Sarjono, coba yuk kita keluarin komik yang dia nggak punya power gitu loh. Karena kan di Volt kan udah keluar semua tuh. Udah kita kenalin nih bibit-bibitnya, akan kita anggarap kayak contoh next project kita Sakti tuh udah muncul juga di Volt dulu. Sakti, terus ada Badai, itu ada Paralang segala macam gitu. Nah, kita coba nih buatnya yang benar-benar ceritanya lebih underground gitu loh, nggak punya power gitu. Terus menghadapi kriminal-kriminal di kriminal yang biasa yang nggak punya power. Karena kan di dunianya skala komik kan yang untuk musuh-musuh super villain yang punya kekuatan super kan udah diladenin sama Volt CS nih, ya kan? Sedangkan di kota itu kan pasti ada penjahat-penjahat, istilahnya kayak mafia-mafia juga yang nggak mungkin kalau ditangani sama Volt gitu. Volt pasti udah menanganinya udah villain-villain yang next level gitu loh. Nah, kayaknya ini butuh nih karakter jagoan nih yang kita ciptain yang bisa nggak punya power juga gitu loh, biar seimbang. Akhirnya kita ciptain tuh si Valentine gitu. Kenapa kita pilih cewek? Karena menurut kami kayaknya lebih keren nih kalau cewek nih, kayaknya lebih apa ya? Bisa lebih keren gitu kalau kita garap cewek. Karena kalau cowok kan udah banyak, Batman cowok, cowok ya kan, cowok juga gitu kan. Coba kita angkat nih karakter cewek gitu, tapi di level itu kita mainnya, di level penjahat kriminal, mafia segala macam. Nah, kalau dari menurut Mas Aswin itu penerimaan masyarakat secara luas nih mengenai karakter superhero wanita itu saat ini gimana nih dalam arti? Apakah mereka tetap milih punya istilahnya minded kayak mendingan kalau hero itu mendingan baca yang superhero-nya cowok nih atau gimana Mas kalau perkembangan saat ini? Pada saat kita menciptakan itu emang isu itu sempat terbesit ya, karena yang udah tuh kalau misalnya kita lihat kita kan ambil genre-nya itu lebih arahnya ke West ya, ya ke Eropa gitu kan, kebanyakan jagoannya kan laki-laki kan. Buat kita ada kekhawatiran ya, susah juga nih, takutnya nih cewek nggak kurang peminatnya gitu loh. Tapi balik lagi kita berdua, saya dan Pak Sarjono memutuskan untuk kita tembak aja nggak apa-apa lah, coba sekalian tes gitu loh. Dan ternyata responnya juga pembaca di Indonesia nggak ngaruh-ngaruh amat juga gitu, malah seiring berjalannya waktu ternyata di luar juga banyak mengangkat karakter cewek yang jadi lead role-nya gitu loh. Contoh kayak di film Star Wars juga, kita ngomongin film ya, tiba-tiba ada Rey gitu kan, terus di film yang lainnya Wonder Woman juga naik gitu, tiba-tiba gitu kan. Jadi kayaknya sekarang untuk karakter cowok atau cewek ini udah nggak seperti 10 atau 20 tahun yang lalu gitu loh. Mereka lebih suka baca jagoan cowok, tapi sekarang nggak kayak gitu. Sekarang sama, karena pembaca wanita sekarang banyak juga gitu loh, komik-komik cewek gitu. Dan istilahnya sekarang ini juga bukan hanya, mohon maaf kata itu,
hero-nya harus tampilnya harus seksi segala macam, tapi sekarang ini mereka pembaca itu udah lebih dewasa, tidak melihat keseksian segala macam, tapi melihat daripada isi cerita dan daripada karakter tersebut ya Mas ya. Benar, lebih ke cerita sih kalau sekarang. Kalau mungkin era 90 war seksi gitu kan, ada Roman, ada Vampirella ya. Iya. Dan yang gimana karakternya. Kalau sekarang nggak begitu deh gitu loh. Tampilannya bahkan sekarang udah mulai lebih elegan gitu, nggak terlalu buka-buka banget gitu. Jadi pada saat kita bikin Valentine, pada saat itu saya dan Pak Sarjono sih udah kita berpikir ya kayaknya nih keputusan tepat kita ngeluarin second heroes kita yang kita buatin komik single sendirinya, judul sendirinya jagoan cewek gitu. Jadi lebih enak gitu. Kita punya pasaran sendiri gitu. Yang cowok folk gitu atau gimana. Tapi ternyata nggak juga, karena di komiknya Valentine pun buat pembaca komik tuh ceritanya cukup ini ya, karena emang grade kita tuh untuk di Valentine tuh remaja, pembaca kita gitu, karena emang ceritanya emang rada-rada kayak konspirasi lah, tentang bercerita tentang itu gitu kan. Terus ada bad cop gitu yang corrupt kayak gitu, seperti itu kan untuk remaja ke atas ya, bukan buat anak-anak. Kalau vote emang kita khususkan memang buat anak-anak levelnya gitu. Menarik. Banyak yang ini sih, maksudnya nggak terlalu jadi masalah sih Valentine. Ternyata sampai ke sekarang pun akhirnya memang itu sudah terjadi perubahan daripada konsep pikiran ya, dan saya mulai diterima seperti itu. Seiring berjalannya waktu, pembaca kita sama istilahnya fanboy sih ya gitu ya, kayak saya juga fanboy juga suka tuh membaca komik-komik yang cewek, penggarapannya udah ini, jadi kita udah nggak ngeliat gender jadinya, baca komik menikmati ceritanya gitu loh. Nggak ngeliat wah cewek harus gini, nggak kayak gitu sekarang, udah beda. Iya, nggak kayak tahun 90-an misalkan karakter pendamping cewek itu kesannya lemah, karakter superhero cewek itu harus yang misalnya memamerkan tubuh, pakaiannya harus mini segala macam ya. Sekarang kayaknya udah lebih dengan perkembangan zaman lebih dihormati seperti itu Mas ya. Nah, kalau Mas Agus sendiri nih ada superhero favorit gak nih Mas? Apa nggak ada? Kalau saya favorit saya Wonder Woman. Kenapa? Yang sekarang ini kan cantik lah, cukup. Oh ini si Gal Gadotnya apa Wonder Woman apa nih? Gal Gadotnya ya? Gal Gadotnya lah. Ketika pakai baju Wonder Woman, wah buat saya auranya gila udah itu. Tapi ketika pakai baju Wonder Woman ya. Pas ya. Ya. Oke. Saya kembali ke Mas Aswin lagi nih, Mas Aswin nih. Kan tahun 2017 ini kan lalu itu karakter Valentine diangkat menjadi film panjang live action nih yang diperankan oleh Esther Linden, terus ada Matthew Settle dan Arie Daggins. Saya mau nanya nih, kenapa pada saat itu memilih atau memutuskan untuk mengangkat sebagai film panjang live action nih dibandingkan menjadi ya film pendek atau film animasi? Oke. Jadi sebenarnya kan ini kan keputusan diambil oleh Scarlet Pictures ya waktu itu ya. Karena pada saat itu memang sepertinya membuat film, jujur aja waktu itu saya dan Mas Agus ini terinspirasi sih, kita ngeliat nonton film The Raid ya. Kan keren banget tuh zaman itu. Wah ini Valentine kalau kita buat kayak gini keren, tapi pakai baju superhero gitu, berantemnya gitu. Kayak lebih badass gitu, apalagi pada saat itu film action kan lebih ini ya, lagi udah mulainya nih gitu kan. Akhirnya kita coba tawarkan ke Scarlet Pictures, kata mereka oke juga sih gitu. Coba ya kita coba deh. Lebih ke situ sih sebenarnya kita mikirnya pada itu. Kenapa nggak vote ya, misalnya kan pertanyaan pasti gitu, kenapa nggak vote dulu gitu kan, karena kita sadar ya SDM kita untuk membuat film grand folk itu, maksudnya skalanya itu kan udah CG yang banyak banget gitu ya, yang semuanya harus sempurna gitu loh. Kayaknya kita masih belum siap gitu, makanya kita coba di Valentine pada saat itu begitu sih. Oke. Jadi itu maksudnya dalam melihat bahwa perkembangan saat itu film action nih lagi booming, dan salah satu karakter superhero yang bisa diangkat yang tanpa istilahnya
tambah istilahnya tambah terlalu mengutamakan CGI segala macam itu ya karakter Valentine ini karena lebih membumi kali Mas Aswin ya. Ya lebih membumi dan ceritanya itu benar, ceritanya itu lebih membumi gitu. Jadi buat kita kayaknya ini bisa deh kita buat deh gitu. Oke. Nah, Mas Agus kan sebagai sutradaranya nih Mas. Kira-kira pas saat itu tuh ditawarkan atau melihat kesempatan untuk mengangkat karakter Valentine nih, mengadaptasi dari komik ya. Itu kira-kira ada resiko apa tuh berarti pada saat itu? Kan saat itu kan kayaknya film-film superhero Indonesia kan masih istilahnya masih mungkin nih film pertama setelah berapa puluh tahun ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, betul. Itu kan pasti kan resiko istilahnya resiko cukup gambling nggak nih kalau menurut Mas Agus waktu itu? Oke, jadi awalnya ketika saya ditawarin film Valentine ini oleh Pak Sarjono Sutrisno itu jam 2 pagi ya Mas. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi masuk WhatsApp ke saya. Ada tulisan, beliau cuma bilang tulisan, "Men, ada project buat lo, besok kita ketemuan," dia bilang. Jadi saya belum tahu tuh sebenarnya project apa kan gitu. Karena besok kita ketemuan, datang ngobrol-ngobrol, ternyata oke, gue mau bikin film live action, dia bilang. Cuman jagoannya perempuan dan dia berkostum. Pada saat itu kita belum menyebutnya superhero ya, karena emang dia punya tenaga super sebenarnya. Betul. Ya kalau bicara resiko yang Mas tanyain tadi, ya pasti semuanya beresiko ya. Bicara film pasti semua beresiko. Cuman saya tertarik dengan ceritanya awal tuh, ketika beliau menceritakan secara singkat cerita itu, dan itu bersama penulis ketiganya justru. Ada penulis ketiganya itu penulis terakhir ya, sebenarnya penulis terakhir itu Mbak Baby Hasibuan. Jadi sebelumnya itu bukan Mbak Baby yang nulis Valentine, jadi ada 2 penulis lainnya sebelum Mbak Baby. Dia menceritakan dan Baby juga bantu menceritakan bla bla bla. Oke, saya tertarik, saya bilang. Nah, saya ambil. Nah, baru saya cari penulis. Ada satu penulis itu juga sudah punya nama. Jadi sebenarnya di komik dengan film itu agak ada bedanya kan gitu. Karena saya juga dikasih kebebasan buat bicara di film kan gitu. Tidak harus plek-teplek apa yang ada di komik bisa garap, tidak. Justru pertama kali film Valentine itu kita garap secara komedi, biar seringan-ringannya gitu. Ada penulis komedi, dia pun sutradara komedi pada saat itu. Pada saat itu dia tidak kelar, dia ada project, dia harus kelarin, kita ganti lagi penulis, dan itu berbeda lagi. Kedua itu lebih dark sebenarnya, Valentine ceritanya. Dan buat kita wah ini terlalu gelap, terlalu deep, kita ganti lagi, hanya jatuh ke Mbak Baby. Mbak Baby itu kan sebenarnya ide cerita mungkin juga muncul dari Mbak Baby dulunya. Nah, akhirnya balik lagi ke dia menyelesaikan ini semua, dan terjadilah cerita Valentine ini. Jadi kalau resiko, pasti semua film itu beresiko. Tapi ya kalau saya nggak ambil, ya rugi juga buat saya. Ya, sebenarnya kan pada saat kita memutuskan untuk bikin film ini, nggak ketutup kemungkinan emang kita kan emang istilahnya sebagai production house kan pengen cari untung ya. Cuman di lain itu semua kita lebih ke ini sebenarnya sih, kita pengen ngetes kemampuan kita sendiri dalam membuat sebuah film action berdasarkan komik, adaptasi dari komik gitu loh. Lebih ke sana sih sebenarnya gitu loh. Sejauh mana sih kemampuan kita emang ternyata ya kita kan semuanya masih belajar ya membuat film, apalagi skalanya yang lumayan bisa dibilang Valentine itu rada besar, grand gitu loh. Mungkin bisa dibilang kalau menurut gue ya, ini pandangan gue, membuat film emang dibuat untuk action langsung gitu ya, beda dengan film yang udah adaptasi dari komiknya udah ada gitu loh. Itu kayak menurut gue sih itu ada tantangan tersendirinya, beda sama kayak lu membuat film action yang lu bebas, lu nggak mau ngapa-ngapain karena lu fansnya juga belum baca ada komiknya kan, atau nggak ada komiknya, jadi ya ekspektasi orang pada saat
nonton itu pun ya udah nonton aja gitu. Nah tapi kalau berdasarkan komik kayak lu kayak lu dengar production house yang menggarap film berdasarkan novel gitu kan. Kalau nggak sama novelnya pasti tuh fansnya pada ini gitu loh. Pada ngamuk. Pada bete gitu kan. Nah itu tantangannya tersendiri buat kita gitu. Makanya justru ada negosiasi lah antara kreator dan kayak sama sutradaranya nih gitu. Awalnya emang rada kita buat lebih light gitu kan. Kan komiknya sebenarnya rada dibilang dark sih nggak juga sih. Cuma emang rada ini ya rada berat sih temanya kalau baca komiknya gitu. Akhirnya yang ketemu versi yang terakhir itulah udah seimbang sih kata gue. Memang perjalanan filmnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Ya banyak lah ini faktor X-nya yang emang harus dipersiapkan lah. Gitu. Ya termasuk memecahkan mitos bahwa superhero perempuan itu termasuk Hollywood pun garap flop kan gitu. Betul. Kan ketakutan sendiri juga sebenarnya, cuman ya sudah kita tanggung bareng-bareng rasa takut itu dan kita harus maju gitu loh. Ya sama kayak Valentine kan. Valentine itu kan cuma bicara keberanian ya. Sebenarnya film itu kan cuma bicara keberanian. Jadi banyak orang yang punya bela diri, tapi apakah dia berani kan gitu. Kan belum tentu. Ketika melihat kejahatan di jalanan, dia jago bela diri. Ketika melihat kejahatan, tapi belum tentu dia mau menolong kan atau mau membantu kan. Nah, lain dengan Trimaya, dia punya bela diri, pun punya keberanian untuk itu. Jadi ya itu film, ya bicara film itu ya akhirnya keberanian kita pun oke. Semua resiko sudah kita ambil seperti itulah. Kalau kata Pak Sarjono, apapun resikonya hajar. Oke, Mas. Cuman yang tadi sempat diomongin oleh Mas Aswin kan bilang ini kita mau ngetes kemampuan kita nih dalam menggarap superhero. Maksudnya seperti yang tadi saya tanya itu, kenapa sih kok nggak buat film pendek dulu, tapi langsung nih, ya udah kita nekat sama-sama lah. Ayo door aja langsung buat film panjang seperti itu. Kita ada versi pendeknya sebenarnya. Oh sudah, oke. Udah, cuma emang kita nggak publish kita publish nggak sih, Dung? Enggak ya? Ada beberapa yang kita publish kok yang itu namanya, jadi kita namain teaser sebenarnya, teaser ya. 1. Oh pas teasernya, oke. Tapi itu berbeda dengan filmnya ya. Jadi kita emang udah secara teknis segala macam, tapi kita buatin itu ada durasinya 2 menit atau 3 menit gitu. 2 menit. 2 menitan lah. Okay. Ya disitulah akhirnya saya lolos untuk mendirect Valentine ini kan gitu. Jadi saya pun sebenarnya dites juga di film ini. Dites. Apakah lu bisa garap film action kan seperti itu loh. Akhirnya ya kita buat teaser 2 hari itu, saya buat 2 hari itu full dengan action ya. Gitu. Terus kita edit, jadi kita preview dengan Pak Sarjono, ternyata dia oke. Seperti itu. Oke. Nah, itulah awalnya saya terpilih juga sebenarnya menjadi director Valentine juga. Karena ya saya buat itu dulu. Saya buat dummy lah sebenarnya, bicara dummy saya. Dia oke, udah akhirnya jalan dengan saya. Jadi sudah teruji. Juga garapnya dengan kamera yang proper juga, proper juga gitu loh. Iya, karena pernah kita update, tapi di ulang tahunnya Skylar Comic pertama kali cuma ada beberapa orang yang lihat waktu itu sebelum filmnya kita syuting filmnya ya. Termasuk sama wartawan ya, Pak Sune. Apa? Sama wartawan ya, ketika saya syuting hari pertama itu kan. Ada beberapa wartawan yang sempat melihat itu juga, itu durasinya ya 2 menit itu. Menarik. Kan soalnya kan pasti kan karena mereka istilahnya responnya bagus, akhirnya itu ya makin percaya diri tentunya kan ya dalam arti seperti karena itu. Kita kan pengen ngetes juga nih sebenarnya nih. Di 2 menit ini respon yang kita undang sekitar ada 50 orang lah, termasuk wartawan dan beberapa rekan-rekan saya di artis komik juga gitu ya, sama penulis komik segala macam datang nonton, wah oke nih promising nih. Makanya habis itu udah deh lampu hijau, berangkat. Oke. Nih Mas Agus,
kira-kira kesulitan apa aja yang dihadapi oleh Mas Agus dalam mengadaptasi sebuah komik yang sudah ada fan base-nya ini menjadi live action pas saat Banyak itu? kesulitannya. Tentu bicara karakteristik para pemain kan gitu. Itu pertama ya. Srimaya dengan Srimaya yang ada di komik kan juga apakah ya itu banyak perbincangan dan diskusi sebenarnya saya dengan Pak Aswin dan Pak Sarjono kan gitu, karena menyamai Srimaya yang ada di film dengan yang di komik itu agak berbeda karakternya dia kan gitu. Terus terang itu agak beda karena kalau di komik kan dia lebih fun kan gitu. Nah sedangkan kalau di film tuh dia justru hidupnya ada tekanan gitu loh. Itu yang membedakan kan gitu. Dan akhirnya pun ya itu yang tadi saya bilang, saya dibebaskan, oke, jangan terlalu mirip dengan komik lah. Film-film ya komik-komik, misalnya begitu tuh akhirnya. Termasuk ada Sedo dan anak buahnya pun juga kan berbeda kostumnya kan gitu. Akhirnya kita buat kostum juga, buat Sedo dan anak buahnya itu pun di luar dari kostum yang pernah dilihat di komiknya itu sendiri kan gitu. Terus bicara actionnya pun akhirnya ya sudah kita bikin simulasi action, kita preview, ada revisi, kita perbaiki, kita review lagi, yang akhirnya dan akhirnya semua oke, baru kita jalan. Kesulitannya justru bukan mengadaptasi dari komik kan, justru bicara film action itu tingkat kesulitannya buat saya tinggi kan gitu, karena butuh waktu dan butuh hari yang panjang. Gitu. Seperti Valentine kan kelarnya pun dia di 124 hari, coba bayangin. 124 hari ya. Oke, ya, 4 betul. bulan lebih. 4 bulan lebih. Iya, betul. Karena ada beberapa scene actionnya itu pun kita kadang nggak kelar untuk 1 hari karena bicara eksterior kan gitu. Ketika kita set semua ternyata alam bicara lain, hujan, kita berhenti. Ya itu juga tingkat kesulitannya justru mengatur kesabaran kita sendiri gitu loh, kita dan tim dan juga pemain kan gitu, itu tingkat kesulitannya sih sebenarnya. Besok kita datang lagi ke lokasi baru dapat beberapa shot hujan, nah itu juga kan tiap hari kita bertemu dengan yang namanya sabar lah. Soalnya banyak kan ngambilnya di luar ya syutingnya. Iya, ada beberapa eksterior di sana belum. Di sisi eksterior termasuk kejar-kejaran yang dilakuin di film ini pun itu di eksterior di jalanan. Nah itu juga lumayan makan waktu dan biaya pada saat itu. Ya tingkat kesulitannya, makanya saya bilang tingkat kesulitannya justru lebih di dalam diri kita sendiri, tingkat kesabaran kita harus kita atur karena ketika hilang itu semua emosi ya hilang semua, ada mood kan. Moodnya. Iya, nah kalau bicara teknis, action dan segalanya, karena kita persiapannya juga lumayan panjang gitu. Jadi apa yang mau kita kerjain kita sudah tahu kan, gitu. Termasuk melatih Estelle Linden pun itu sampai di 8 bulan pada saat itu kita. Termasuk pemain-pemain yang lain. Jadi ada latihan, kita kasih latihan, cara nendang, cara mukul, bela diri, hampir semua bela diri masuk ke Estelle Linden. Gitu. Makanya kadang ketika di 6 bulan kemudian kan gitu, gerakan dia sudah bagus karena kita berpikir apa kita adu aja sama orang luar langsung kan. Karena dia kan akan mengalami seperti itu dia kan gitu. Menarik, ya menarik. Itu pembentukannya memang lama, makanya pas ketika syuting pun ya kendalanya cuma bicara cuaca kita. Karena semua sudah video board sudah kita buat, kita tinggal lihat apa yang sudah pernah kita buat, kita ulangi di lokasi syuting. Nah, Mas Aswin, tadi kan Mas Agus bilang kan memang istilahnya ini memang karakter Valentine, tapi di film ini diberi kebebasan sedikit untuk merubah istilahnya baik itu dari kostum, baik itu dari istilahnya basis karakternya. Pada waktu itu bagaimana respon dari fanbase istilahnya komik Valentine terhadap film ini? Perubahan-perubahan itu, apakah ada yang sempat masukan-masukan atau istilahnya malah memuji, wah ini bagus nih, ada sesuatu yang beda nih? Kebanyakan sih nggak banyak yang protes sih, maksudnya fansnya Valentine sih rata-rata justru kayak mendapat kejutan baru gitu loh. Ya kan, karena adaptasi dari komik yang begini, wah aslinya gini, ternyata lebih keren ya begini gitu.
Karena kan di project filmnya kan saya juga ikut turun juga ya, maksudnya sebagai produser juga ngejaga, karena gue orang komik ya, maksudnya gue kostumnya segala macam ya, segala macam pemikiran fanboys itu gue tahu gitu, karena gue ada di situ gitu loh. Jadi itu yang gue jaga, jangan sampai ini begini, karena gue pasti tahu nih fansnya, pas fanboy yang membaca komiknya pasti kalau lu buat begini lu pasti akan ditinggalin gitu. Ya kan, kayak film DC nih, fanboynya kita tahu nih maunya gitu, tapi yang dibuat sama DC seperti yang nggak diharapin fans ngapain gitu. Beda sama filmnya Marvel yang benar-benar maunya fansnya Marvel tuh dibuat gitu, koridornya seperti itu gitu, makanya kelihatan jauh kan gitu loh. DC Marvel lebih banyak mana seperti itu gitu. Nah kita mencoba seperti itu ya, maksudnya kita mencoba gitu apa yang kita pikir, apa yang boleh kita rubah atau yang tidak, ya itu kita berusaha menjaga koridornya seperti itu. Iya betul, itu dijaga oleh Pak Aswin dan Pak Sarjono juga, yang itu yang saya bilang di teaser pertama itu pun yang saya bilang dummy saya itu lebih dark dia warnanya ketika kami grading kan. Nah ketika bicara filmnya akhirnya diskusi muncullah oke, jangan terlalu dark, kita buat pop aja. Nah makanya ada perbedaan karakter warna di teaser saya yang pertama dengan trailer dan filmnya. Itu yang dijaga sama mereka, itu pasti dijaga lah sama Pak Aswin dan Pak Sarjono. Setidaknya itu jangan keluar rel terlalu jauh ya, dalam arti ya. Jadi setidaknya ada pakem-pakem yang masih harus diturutin supaya dalam arti tadi itu menjangkau fans baru film, tapi tetap mempertahankan fans daripada komiknya seperti itu ya. Nah, seperti yang kita ketahui tahun 2017 nih menjelang perilisan nih kan ada permasalahan di crash tuh di hard disk ya istilahnya, atau server dari studionya. Nah ini Mas Agus nih boleh cerita agak, karena ini kayak nggak jauh sebelum mau rilis ya waktu itu beritanya kan, sempat misalnya antara mundur maju, tapi karena ada misalnya ada mungkin kontrak atau persetujuan dengan bioskop, jadi mau nggak mau ini berusaha keras nih. Boleh cerita nggak dalam arti mengenai hal itu dan bagaimana cara mengatasi tekanan tanda kutip ya? Oke, bicara crack hard disk di CJ di Valentine ya. Awalnya tuh saya nggak tahu bahwa film Valentine tuh kena ya. Jadi ada beberapa film yang kena. Pas orang tua saya cerita, saya sempat bilang alhamdulillah, karena saya tidak dengar ada judul Valentine pun kena di situ. Jadi sorry, ya, bingung di ini apa ya. Di studio yang garap CG-nya itu ada beberapa film dari PH lain, jadi bukan dari kita doang. Nah, Mas Dadung bilang, Mas Agus, wah film kita aman nggak? Dia sudah sempat bilang, wah alhamdulillah nggak kena gitu kan. Yang lain ada beberapa yang kena, nggak aja kena juga. Iya seperti itu pas. Loh, kok Bapak alhamdulillah aman kan film kita? Lu nggak Pak, kita kena juga. Gua itu rasanya itu sudah 2 tahun kita garap CG itu kan gitu. Dan kita sudah lihat progres itu kan gitu. Ketika dibilang semuanya hancur dan atau hilang pada saat itu kayak ya ini harus ulang dari awal atau gimana kan, seperti itu. Lemas lah kayak nerima kabar berita duka lah. Sedangkan pada saat itu tanggal tayang sudah ditetapkan kan sama pihak bioskop kan. Iya. 3 bulan sebelum tayang kalau nggak salah itu. Jadi akhirnya itu dikerjakan selama 2 bulan, Mas. 2 bulan. Jadi perbandingannya 2 tahun dan 2 bulan. Itu pasti sangat berbeda kan. Duanya sama, cuma belakangnya yang berbeda, tahun dan bulan. Ya pada saat itu, wah itu udah diskusi kencang juga padanya. Termasuk Pak Aswin kan juga selaku produser juga di filmnya kan, bukan di komik, di filmnya juga megang sebagai produser kan. Betul. Termasuk Pak Sarjono kan. Sudah, ya agak kencang-kencangan pada saat itu kita juga, di mana saya sempat mau mundur dari tanggal 27 itu, nggak salah kan, saya sempat mau mundur, saya bilang saya mau film saya siap dulu nih, baru tayang. Nah, cuman memang saya tidak memikirkan apa yang mereka sudah kerjakan semua kan pada saat itu kan. Akhirnya kita berdiskusi, kita duduk bareng, mau tidak mau kita harus tayang nih, karena setidaknya
menunaikan kewajiban mengisi tanggal tayang pada saat itu. Karena bukan itu juga sih pertimbangan kami pada saat itu kan promo itu udah jalan semuanya. Betul. Ada billboard, terus kita punya LED yang besar banget di Taman Anggrek gitu ya. Terus promosi udah kita rancang dari beberapa bulan sebelumnya itu udah jalan, udah segala macam itu udah jalan. Wah itu sih gimana, serba kayak maju kena mundur kena deh, kayak filmnya Dono tuh, lu mau maju salah, belakang salah, lu mau gimana, bingung deh pada saat itu. Sama ya udah deh, kita lempar aja deh, udah. Tapi ya hasilnya begitu, pada akhirnya 3 hari doang. 3 hari udah eksekutif produser ya, maksudnya udah memutuskan dah, kita tarik aja lagi deh, kita coba tayang lagi gitu. Ya itu juga sempat ada yang saya lakuin di post di Coloris di Bangkok pada saat itu kan. Jadi hari itu malamnya itu DCP harus ke Jakarta kan, ke Indonesia kan. Nah, saya jam 2 siang pada saat itu kan, saya preview terakhir. Saya bilang sama mereka, oke, saya nggak mau preview, saya bilang. Wah, kalau saya bingung, kenapa? Saya mau lihat shot-shot saya yang pakai CG, saya bilang. Ini saya belum telepon ke Pak Sarjono Sutrisno, termasuk ke Pak Aswin pada saat itu. Jadi ada keputusan yang saya ambil sendiri sebenarnya di Bangkok. Saya bilang sama color saya mau belain sin CG saya. Why? Dia bilang, enggak, saya harus crop itu gambar. Jadi ada beberapa gambar di film Valentine di 2017 itu, kalau nonton di bioskop yang 3 hari itu banyak ketika itu banyak gambar yang compact saya buat. Tadinya lebar itu sambil compact semua. Kenapa? Buat menyiasati CGI tersebut pada saat itu. Ketika semua sudah saya lakuin, baru saya mau oke render kirim ke Indonesia. Saya bilang. Kelar itu baru saya telepon Pak Sarjono dari Bangkok. Saya bilang, saya informasikan semuanya, dan dia bilang, ya sudah kalau begitu. Dia bilang, oke berarti aman ya Pak, kalau lakuin itu aman. Dia bilang, ya sudah. Pada saat itu ya saya ngambil keputusan sendiri memang, karena buat saya harus lakuin itu, gitu aja. Oke. Nah setelah 3 hari kan ditarik kembali ya. Habis itu mulai diperbaiki lagi tuh ya untuk di re-release untuk keluar negeri segala macam kalau nggak salah ya Mas ya. Iya betul. Ketika 3 hari ditarik kembali oleh Pak Sarjono karena harus lanjut merevisi CJ tersebut. Ya, kita lanjutin CJ-nya semuanya dan Pak Aswin bawa itu keluar akhirnya. Oke. Nah, ini Mas Aswin, tanggal 17 Agustus lalu kan di layanan Stro dirilis Valentine Director's Cut. Ya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sampai memutuskan nih untuk merilis daripada versi ini? Jadi begini ya, sebelumnya ini kan pada saat setelah nih kita buat ulang CGI-nya nih ya. Setelah akhirnya kan saya bersama rekan saya mendistribusikan film ini kan keluar. Kita ketemu agent kita di Inggris kan, di UK kan. Terus mereka akhirnya menjual film kita di layanan-layanan OTT kayak di Netflix, di Jerman, di Amerika juga. Ya sempat tayang, kalau saya sempat tayang di teaternya mereka juga beberapa studios gitu. Lumayan tuh feedbacknya tuh. Jadi sempat ada podcast yang di luar tuh yang ngebahas film Valentine, mereka sangat kaget gitu loh. Maksudnya responnya tuh ternyata pas itu, wah, sampai mereka kayak ngebandingin itu, udah lu lupain film Marvel sama DC deh. Ini worth it lu nonton nih gitu loh. Artinya, ini dari actionnya keren, dari ini sudut ininya ini boleh lah jadi istilahnya kayak underdog gitu deh nih film ini gitu. Terus sama di layanan YouTube yang berbayar kan ada juga kan, gue bacain komennya, wah ini keren juga ternyata banyak itu. Nah dari situlah muncul ide nih, wah gimana kalau kita keluarin versi ininya ya untuk layanan aslinya di Stro, di OTT-nya kita tuh namanya Stro TV ya. Ya udah ya, coba deh kita rilis lagi deh gitu. Sebenarnya
uh, film Valentine ini setelah udah nggak tayang lagi di bioskop kan, itu udah keliling udah berapa tahun ya dong ya, udah jalan di luar udah lama banget gitu, udah jalan-jalan ini film ini, udah didiskusikan udah lama, terus kami pikir kayaknya perlu deh kita keluarin yang versi aslinya deh untuk spesialnya untuk distro TV deh. Kita bilang kita rencanakan seperti itu gitu. Nah, udah deh, coba kita rilis aja lagi. Gitu. Jadi sebenarnya itu versi asli adalah versi yang dulu 2017 dikeluarin ya? Ini versi yang ini. Versi yang ini. Iya, ini sebenarnya yang versi yang Director's Cut ini versi asli yang dulu 3 hari tayang itu. Maksudnya yang waktu itu sempat keluar, terus kan ditarik, terus habis itu kan akhirnya kan dibawa keluar dan sempat ditayangkan yang kalau nggak salah itu yang dulu itu 90 menit ya, kurang lebih ya. Itu yang 90 menit itu udah versi internasional. Nah, versi aslinya ini yang versi Director's Cut ini yang tayang yang pertama banget justru. Oke, jadi mereka yang belum sempat nonton 3 hari itu ya ini dia nih versi aslinya kayak gini yang saya yang nggak diputus-putus istilahnya seperti versi aslinya gitu. Oke, menarik. Sebenarnya yang ditonton sama kemarin itu kan itu versi internasional sebenarnya. Ada di HBO Go gitu, itu versi internasional sebenarnya. Nah, dari Mas Agus nih, nah ada perubahan-perubahan apa nih ya dalam arti perbedaan apa yang paling mencolok ini antara versi yang internasional dengan versi yang sekarang nih? Oke, yang Director's Cut di Stro TV ini yang pasti ceritanya lebih lengkap. Oke, karena ada 30 menit yang kebuang kurang lebih pada saat itu kan. Nah, di Director's Cut inilah yang paling lengkap ceritanya. Karena ada beberapa komen orang pun yang nonton di 90 menit itu mereka merasa kok kayak jumping ceritanya. Ya pasti dalam hati saya juga pasti ya jumping karena itu kita buang beberapa shot sebelumnya, scene sebelumnya pun kita buang, makanya terasa kayak jumping kan. Buat saya sih itu bicara ya ceritanya pasti lebih lengkap di Director's Cut ini. Betul sih, kalau saya nonton yang versi istilahnya 90 dan ini emang yang ini memang banyak adegan dari perkenalan daripada karakter utamanya sampai yang awal mula dia pengen nungguin penjahat, ada kejahatan segala macam itu sih memang terlihat lebih halus sih dalam arti perjalanan ceritanya seperti itu. Ya. Nah, terus Mas Aswin, ini kira-kira nih ada rencana sequel Valentine ke depannya nggak nih? Ngejar sequel? Enggak. Kayaknya gini ya, masih banyak heroes lain yang nunggu giliran dibikin live actionnya nih. Oke, mantep nih. Kita kasih giliran dulu nih, udah dimuterin, baru muter lagi. Gitu. Jadi nggak ngejar trilogi dulu ya. Jadi mendingan ngasih kesempatan pada istilah di Skylar Universe dulu satu persatu diangkat, diperkenalkan gitu ya, Mas ya. Iya. Lebih ke sana. Emangnya ada tadi kan sempat sedikit ngomong soal sakti. Emangnya ada karakter superhero apa nih ke depannya dalam jangka waktu dekat nih? Dalam waktu dekat, jadi kebetulan Mas Agus ini lagi yang bakal mendirect Sakti ya. Itu berupa series, ada 6 episode apa 8 episode dong? 8 episode. 8 episode durasinya 30 menit yang akan tayang di Stro TV. Stro itu ya. Terus saya lagi ngegarap Blitz Heroes juga, heroin ya, lebih ke cewek, karakternya cewek. Dia speedster ya. Itu juga ada 8 episode yang akan tayang di Stro juga. Dan satu lagi kita lagi mempersiapkan yang udah lama sih yang belum kesampaian nih, Vault ya. Tetap kita kejar juga. Gitu. Vault dari dulu tuh udah ditungguin tuh karena di akhir dari Valentine kan udah kelihatan tuh. Iya. Semuanya fans kita udah kapan nih Vault, kalau kita ngeluarin film apa yang ditanya tetap itu gitu. Cuma kendalanya adalah emang ya itu kita harus sangat belajar pengalaman dari Valentine, kita sangat hati-hati sekali ya negara film yang
menyangkut dengan CG ini ya. Betul CG, betul. Nah, ada bocoran nggak nih kira-kira kapan nih Mas Agus atau Mas Aswini filmnya serialnya itu akan keluar tuh? Sakti, Blitz. belum bisa kasih bocoran. Kita tuh pengennya ya ini ya, sebenarnya sebelum pandemi itu kita tuh tahun ini tuh pengennya tuh udah jalan produksi ya 2 series ini ya. Cuma karena pandemi gitu ya kita sangat hati-hati sekali ya sama yang namanya corona ini ya, si Delta ini ya. Jadi ya kita masih belum bisa bilang kapan gitu. Cuma yang bisa kita lakukan sekarang tetap detail-detailnya kita persiapkan lah. Tetap maksudnya dalam progresnya sih tetap jalan terus. Cuma untuk kita mulai dan tayangnya masih belum tahu sih. Nah, belum bisa jawab itu. Nah, ini menyambung dari Skylar, tanda kutip Skylar Universe nih. Kan dunia perfilman Indonesia nih saat ini kan udah semakin berani untuk menjamah ranah superhero nih. Nah, melihat persaingan dengan universe lokal lainnya yang juga gencar menggarap nih hal serupa nih beberapa tahun terakhir ini ya, dan banyak proyek di masa depan nih. Kira-kira nih apa yang membuat film superhero dari Skylar Universe ini nantinya memiliki nilai yang berbeda di mata penonton? Yang berbeda, nilainya apa nih maksudnya nih? Oh, maksudnya ada sesuatu yang berbedanya itu, bukan nilainya. Istilahnya, apa yang menjadi kelebihan atau istilahnya yang bisa ditonjolkan? Nilai yang bisa ditonjolkan. Gini ya, kalau misalnya kita ngomong soal film superhero atau film ya, maksudnya kita mau ngeliatin apa sih gitu, apa sih sesuatu yang berbeda, kan selalu kan begitu ya. Kayak dibanding-bandingin antara DC dan Marvel, apa sih yang berbeda bagi gitu. Kita sih sebenarnya nggak berharap, maksudnya berharap film wah ini bakal keren. Kita ada harapan harus begini nggak gitu juga sih. Yang penting pada saat memproduksi seri-seri atau film yang kita buat itu memang maksimalkan ini sih gitu. Sesuatu yang berbeda yang kita akan kasih lihat itu nanti akan disaksikan karakter ini menarik sini gitu loh. Ya memang nggak terlalu banyak yang bisa kita. Gue mau ngasih apa sih? Yang jelas mau nyamain Marvel itu jelas belum bisa. Sana arahnya terus terang aja gitu loh. Nah ya, dan SDM-nya nggak bisa nyamain gitu. Orang Valentine aja, gue dengar di salah satu podcast orang Amerika, dia bilang Valentine ini film low budget. Mereka itu menganggap bahwa Valentine itu Valentine itu film low budget gitu, karena kalau di-compare dengan yang mereka tahu film Marvel segitu besarnya, ya hitungan kita kan emang nggak bisa di-compare sama mereka gitu. Untuk apa tadi Mas Dadung juga bilang tadi, untuk film sebesar Marvel itu aja membutuhkan studio untuk CGI sampai 12 studio ya. Ya, minimal mereka sebanyak itu 12 studio atas kan gitu. Dan kita kan cuman bicara 1 studio kan gitu. Mereka harus bikin semua yang mau. Itu jadi, sudah bicara itu. Dalam penilaian mereka dengan film yang low budget seperti Valentine ini udah cukup lumayan gitu loh. Padahal pada saat kita ngebuatnya kayaknya udah nangis darah gitu loh. Mereka masih nganggap low budget, kitanya udah mau kantongnya udah seserem. Seperti ini. Iya, kenyataannya seperti itu gitu loh. Jadi apa yang tadi yang mungkin Mas tanyain, aspirasi kami sebutnya ya yang terbaik aja dengan kapasitas yang maksimal semaksimal mungkin gitu. Mungkin yang bisa kita tawarkan mungkin ada beda lah. Mungkin yang pernah yang di film-film nasional yang bertema genre superhero yang pernah dibuat ya. Tapi di Indonesia juga masih dikit ya film superhero juga ya. Masih dikit. Masih bisa dihitung lah. Jadi
mungkin kita bisa beradunya dengan ceritanya. Dari segi cerita. Oke, ini menarik banget nih, pembicaraan hari ini dari Mas Aswin dan Mas Agus ya. Ini benar-benar seru dalam arti dari segala permasalahan yang sudah pernah dialami oleh Mas Agus, misalnya dakdikduk yang waktu itu sebelum tayang itu pasti itu jantungnya udah aduh mau nangis juga lemes. Mau dibuang sayang, mau diterusin juga serba salah, mau gitu ndak nanti gimana. Ya, tapi at least dari situ kita banyak belajar sih. Tentang semua prosesnya tuh kita benar-benar jadi pelajaran buat kita apa yang nanti next project yang kita lakukan kita nggak bisa begitu gitu loh. Ya emang namanya proses ya semuanya gitu. Bahkan film luar pun melalui hal-hal seperti ini juga pasti gitu loh. Mantap. Nah, sebelum kita tutup nih episode kali ini, kira-kira nih ada pengharapan nggak dari Mas Aswin atau Mas Agus nih dengan dirilisnya Valentine Director's Cut tanggal 17 Agustus lalu di Stro? Harapannya sih kalau dari saya pengennya sih banyak yang nonton aja sih. Subscribe Stro-nya ya kan, langganan, soalnya banyak film lainnya original Stro yang animasi gitu yang bagus-bagus temanya kayak Halusinada gitu, ada 17 hari sebelum 17 tahun. Iya, itu menarik ya gitu. Itu sih harapan dari saya sih. Ya, dan jangan nonton bajakannya ya. Masih murah kok Stro ya. Untuk langganan. Murah loh nonton itu, senonton banyak. Baik masuk ke Stro, tonton, jangan nonton bajakannya. Soalnya banyak seriesnya juga yang akan datang juga udah dijanjikan nih. Skylar Universe bakalan dibuat nih, baik itu serial, mungkin kita berharap nanti mungkin ada animasinya atau misalnya film layar lebar lainnya. Animasi lagi kita siapin, Vault animasi. Vault animasi sedang disiapin. Wah, ini dalam arti ini. Animated series-nya itu lagi disiapin lagi dalam progres lah, masih belum bisa kasih tahu kapan tayangnya tapi itu yang ditunggu-tunggu oleh para fanboy nih saya atau dan fangirl yang menyukai Vault nih, karena dalam arti kalau menunggu layar lebar mungkin kan tadi itu proses CGI-nya yang cukup mahal segala macam ya, paling-paling ya sekarang ini animasi lah jalan keluarnya, dan seperti yang kita tahu juga animator Indonesia juga nggak kalah. Arti udah diperhitungkan secara internasional menurut saya sih, bahkan dipakai oleh studio-studio internasional. Kalau ini bisa gue pastikan Pak, untuk animated series ini keren lah, kece lah, gue udah bisa pastiin itu. Wah. Beneran, karena buat gue sendiri miss juga dengan produk ini yang ngedirect, kebetulan gue juga produce-nya ada di gue juga. Jadi benar-benar gue jagain banget. At least ini untuk buat fans-fans yang Vault yang kangen nih, gitu kan, nungguin filmnya kapan nih kan, gitu kan. Akhirnya kita buat ini aja dulu. Waduh, ini mantep nih, pasti pada nunggu nih semua nih. Oke. Nih, terima kasih banget nih untuk Mas Agus dan Mas Aswin nih untuk meluangkan waktu panjang lebar untuk ngobrol-ngobrol nih. Ini benar-benar ditunggu nih proyek-proyek berikutnya nih yang tentunya ini berhubungan dengan Skylar Universe nih, Skylar Comic yang karakter-karakternya nanti ini kemungkinan besar tadi itu dapat bocoran itu akan diangkat satu persatu nih. Kita tunggu nih benar-benar nih. Oke, para sobat BB69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Dan jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya. Tentunya juga jangan lupa juga untuk mendaftar atau subscribe ke Stro, karena di sana itu juga dalam yang tadi saya bilang itu banyak sekali film-film, baik itu film layar lebar maupun serial-serialnya nih, dan animasi juga untuk anak-anak juga, itu menurut saya sih cukup oke sih. Oke, kalau gitu terima kasih dan saya ucapkan see you.